Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman pada sesi kedua ini ya. Sebelumnya kita sudah membahas ini adalah hasil rancangan use case diagram pada bengkel ya, pada sistem informasi bengkel yang akan kita bangun ya. Nah, pada sistem informasi bengkel ini ya, aktor-aktor yang ada pada bengkel yang sesungguhnya biasanya ada admin bengkelnya atau bagian administrasi yang akan melayani ketika customer datang ya. Kemudian ketika customer datang, kemudian si admin bengkel akan menanyakan ya tentang data kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian setelah didata akan diberikan kepada aktor mekanik ya, untuk memperbaiki kendaraan sesuai dengan keluhan dari customer ya. Jadi aktor customer menemui admin bengkelnya ya, bagian administrasinya, kemudian bagian administrasi itu akan mendata untuk kendaraan dan keluhan-keluhannya, kemudian akan menyerahkan kepada mekanik ya. Nah, di akhir kegiatan ya, setelah kendaraannya diperbaiki, biasanya admin bengkel akan mencetak bon bukti transaksinya ya. Nah, setelah diberikan bon bukti transaksi pada akhir periode mungkin 1 minggu atau 1 bulan, admin bengkel biasanya akan membuat laporan dari kegiatan transaksi yang ada di bengkel tersebut, diberikan kepada pemilik bengkel atau ownernya ya. Nah, pertanyaan yang terakhir tadi adalah sebelumnya kenapa mekanik dan juga customer ini tidak ada gambar aktornya di dalam UML kita ya, atau use case kita, karena mereka tidak terlibat langsung untuk berinteraksi terhadap aplikasi ini ya, aplikasi bengkel. Siapa yang terlibat langsung? Yang terlibat langsung adalah admin bengkel dan pemilik bengkel, yang mana kedua aktor ini ketika akan mengakses, mereka harus melakukan login dulu, dan ketika selesai akan melakukan logout dari sysfo tersebut ya. Nah, sebagaimana cerita pada proses bisnisnya, ketika konsumen atau customer datang, dia akan menemui bagian admin bengkel ya. Admin bengkel ini akan menanyakan keluhan dan juga tentang identitas si kendaraannya ya. Maka admin bengkel akan mengelola apa saja, misalnya untuk pendataan kendaraan antara lain akan mengelola tentang warna ya, kemudian merek dari kendaraannya, part yang tersedia di bengkel yang akan digunakan untuk memperbaiki ya, dan mengelola data kendaraan ya. Jadi ini dari yang sesi sebelumnya diperoleh dari IRD ini ya, untuk penyimpanan ke dalam database-nya, maka diperlukan rancangan interface ini ya. Ada kelola kasir, siapa saja yang akan berhak untuk mengelola ya, kemudian kelola mekanik ini untuk menginput data-data mekanik, mencari data mekanik dan lain sebagainya ya. Untuk kendaraan terbagi menjadi beberapa ya, sebagaimana IRD-nya. Untuk kendaraan ada warna dan ada juga merek ya yang terhubung kendaraan. Masing-masing warna disimpan sendiri, merek disimpan sendiri, baru disimpan dalam kendaraan. Kenapa warna dan merek ini dibuat masing-masing? Karena ini adalah master ya, atau tabel utama, berbeda dengan bond yang ini, karena bond ini merupakan detail dari transaksi bond ya. Jadi ini bukan tabel utama, maka tidak dibuatkan interface-nya ya. Nah, di sini ada kelola warna dan juga kelola merek ya. Nah, kemudian di sini ada hanya transaksi bond, tapi detail bondnya tidak kita buatkan interface karena itu ada di dalam form ya, rancangan form interface di transaksi bond ya. Kemudian cetak bond. Kenapa cetak bond ini kita buatkan sendiri? Karena ini bisa kita buat sebagai form terpisah dari transaksi bond ini ya, jadi tidak menjadi satu ya. Kenapa? Karena akan ada kemungkinan kita perlu mencetak bond secara ulang di lain waktu ya. Kemudian di sini saya membuatkan bahwa ada garis ya, ini saya pisahkan bahwasanya
yang diakses bersama itu saya buat seperti ini agar memudahkan ya. Admin dan bengkel pemilik sama-sama melakukan login. Laporan, admin membuat laporan ya transaksi yang terjadi di bengkel, dan pemilik laporan juga dapat mengakses secara langsung laporan tersebut ya. Nah, logout pun sama. Sedangkan untuk yang kelola kasir, mekanik dan lain sebagainya itu hanya diakses oleh bengkel. Maka di sini pemilik bengkel tidak akses ke use case ini ya. Oke. Dari rancangan ini mari kita buat untuk ke UML-nya. Kita buka di sini ada start UML. Teman-teman bisa menginstal ya. Ini yang sudah kita install. Ini adalah lembar kerja kita ya. Ini tampilan awalnya, bisa dibuat default aja. Ini boleh di checklist ya, kemudian oke. Nah, terbiasa kita buat file baru ya. Oke, di sini ada use case model ya. Use case model ini silakan teman-teman klik ya. Ini adalah jendela kerja kita. Bagian atas ada menu, sebelah sini adalah icon-icon yang kita akan sering gunakan. Ini jika tidak digunakan bisa kita close agar memperlebar jendela kerja kita. Di sebelah kanan ada model yang kita miliki, dan di bawah sini adalah properties ya. Jadi kita klik yang pertama, kita gunakan use case model main ini, kita ubah misalnya menjadi sistem bengkel ya. Nah, teman-teman bisa enter, maka di sini akan berubah ya. Nah, untuk memulainya bagaimana ya, di sini ada beberapa, dan ketika yang sistem bengkel ini kita buka lembar kerjanya, maka di sini akan ada tambahan aktor ya. Nah, di bagian atas pada use case modelnya ada main, ini tidak kita gunakan, silahkan di close ya. Sistem bengkel kita akan membuat beberapa ya, ada aktor, ada 2 aktor yang menggunakan sistem bengkel tersebut ya. Aktor yang pertama ya, teman-teman bisa klik sekali, kemudian klik satu lagi ya. Nah, di sebelah kanan ini akan muncul nama-nama aktornya ya. Nah, ini bisa kita ubah. Tadi aktor yang terlibat dengan sistem adalah admin bengkel ya, ini bisa di double klik. Kalau di gambarnya ya, ini bisa dipindah-pindah ya, bisa double klik di sini untuk memberi nama ya, atau bisa juga di bagian properties, klik di sini, kasih nama admin bengkel ya. Kemudian aktor yang kedua ya, di sini otomatis berubah. Aktor yang kedua adalah pemilik bengkel ya, pemilik bengkel. Oke, kita sudah punya 2 aktor, kita letakkan kira-kira di bagian tengah ya. Nah, use case-nya tadi ada beberapa yang akan kita buat ya, dari login sampai logout ya. Nah, untuk membuat beberapa use case di sini maupun aktor atau beberapa objek, teman-teman bisa lock ya. Jadi biar tidak klik kemudian ke sini, klik sini satu-satu, jadi ini bisa di lock. Kita lihat ada berapa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 11 use case yang akan kita buat untuk mempercepat proses ya teman-teman. Oke, untuk mempercepat proses, ini tadi keklik. Nah, untuk menghapus kita bisa klik di sini atau klik di sini ya. Ini misalnya udah terbuat 1. Nah, kita bisa lock, di sini ada tanda kunci, kita perlu 10 lagi ya berarti. Jadi kita bisa klik 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 ya. Setelah selesai kita klik select, tinggal rename ya. Di sini yang pertama ya, sini klik sebelah kanan,
kemudian name-nya kita ganti menjadi login, enter ya. Kita mengikuti yang di sini teman-teman. Oke, kemudian di sini agar lebih mudah tampilannya akan kita perkecil ya. Nah, oke, ada login, ada kelola kasir ya. Ini ada kelola kasir, teman-teman. Ini bisa digeser ke tengah biar kelihatan. Kelola kasir biasanya ini dengan nama kata kerja ya teman-teman ya. Biasakan kalau misalnya untuk nama use case itu adalah nama kata kerja. Kelola mekanik. Kemudian di sini adalah kelola warna, enter. Kemudian selanjutnya adalah cetak bond. Ini susunannya tidak harus seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah cetak bond. Jika ingin tampilannya rapi bisa disusun seperti ini, namun bisa juga dengan model yang lain ya. Kemudian ada kelola merek. Kelola merek. Oke, kemudian ada kelola part. Kelola part ya. Kemudian ada kelola kendaraan. Oke. Kemudian ada transaksi bond ya. Ada laporan transaksi bond. Kita masih kurang satu lagi, silakan bisa diklik ya. Nah, ini yang terakhir adalah logout. Logout. Oke ya, ini akan kita rapihkan teman-teman. Oke, nah ini bisa diatur, misalnya terlalu besar size-nya, maka teman-teman bisa diperkecil ya, sesuai kebutuhan saja. Karena kenapa perlu diatur, karena biasanya untuk use case ini apabila sistemnya cukup rumit ya, maka akan ada banyak use case yang perlu digambarkan dalam rancangan sistem kita ya. Oke, bisa dilakukan pengaturan seperti ini. Oke, teman-teman bisa drag secara manual seperti ini ya, atau bisa juga kita gunakan secara sistem biar rapih. Nah, ini kita atur posisi antar ininya, antar use case-nya, kemudian blok semuanya. Oke, kita manfaatkan di sini ada yang menunjukkan spasi yang sama, jadi jarak antara ini tuh supaya sama antara use case-nya. Kita klik, dia otomatis sama. Kemudian supaya lurus ada di tengah ya, kita bisa menggunakan yang ini ya, align middle ya. Kalau teman-teman yang kiri atau kanan boleh ya, ini kita gunakan supaya di tengah. Nah, ini otomatis rapih ada di tengah ya. Nah, ini ada pemilik bengkelnya. Oke, sepertinya jaraknya terlalu jauh. Oke, kita persempit lagi. Oke ya, ini udah rapi ya teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan asosiasi ya, komunikasi antara admin bengkel dengan formnya ya, dengan formnya.